Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomi Lutfiisnaini, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian akhlak dan etika belajar dalam Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian etika. Etika dapat dikategorikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Etika dalam Islam diartikan dengan akhlak. Keutamaan akhlak dalam Islam diterapkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulqun, yang berarti perangai, tabiat, dan budi pekerti. Ditinjau secara istilah, akhlak merupakan ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar atau salahnya perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu, akhlak berhubungan dengan 3 unsur penting, yaitu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif yaitu pengetahuan dasar intelektualitas. Afektif yaitu pengembangan akal manusia melalui berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan pengetahuan. Psikomotorik yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan. Akhlak tidak dapat diukur dan diberi nilai dengan indera manusia karena akhlak bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber pokok dari akhlak adalah Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis sendiri menjadi pedoman hidup umat manusia, terutama umat Islam, yang menjelaskan baik buruknya perbuatan manusia. Terdapat 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan belajar, yaitu area kognitif, area afektif, dan area psikomotorik. Selanjutnya yaitu pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Crow and Carroll 1995, belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Prasetya Irawan mengkategorikan semua teori pembelajaran ke dalam 4 kelompok, yaitu aliran perilaku lebih menekankan pada hasil daripada proses pembelajaran. Yang kedua, aliran kognitif menekankan pada proses belajar. Yang ketiga, aliran humanistik menekankan isi atau apa yang telah dipelajari pada pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu aliran cybernetik menekankan pada sistem informasi yang diteliti. Selanjutnya yaitu pengertian belajar dalam Islam. Dalam perspektif Islam, tidak dijelaskan secara rinci dan operasional dalam hal proses belajar, proses kerja sistem memori, dan proses memperoleh pengetahuan serta keterampilan manusia. Tetapi, Islam sangat jelas menjelaskan atau menekankan pentingnya fungsi kognitif atau akal kita dan fungsi indera kita sebagai alat penting untuk belajar. Proses belajar pertama dapat kita lihat dari surat Al-Alaq, yaitu di mana ayat pertama ini yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana kata Iqra tersebut diartikan dengan membaca, yang mana proses belajar pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW yaitu proses membaca terlebih dahulu. Dalam Islam, akhlak terpuji memiliki kedudukan tertinggi yang mana memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan dari ilmu dan akhlak tersebut yaitu berat timbangannya di akhirat, dicintai Rasulullah SAW, memiliki kedudukan yang tinggi, dan dijamin rumah di surga. Salah satu ayat tentang mengamalkan dan menyebarkan ilmu adalah ala khairin falahu mithlu khair akhari fa'i, yang artinya siapa orang yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukan. Hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu.
Selanjutnya ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang pertama ada pengertian agama secara umum. Agama merupakan suatu sistem tentang keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menafsirkan dan memberikan tanggapan terhadap apa yang diyakini dan dirasakan sebagai yang gaib dan suci. Selanjutnya adalah pengertian agama Islam. Islam adalah agama yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia, dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman. Selain itu, agama Islam merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada toleransi internal dan eksternal dalam beragama. Toleransi merupakan suatu hal yang dapat mengurangi konflik antar umat beragama dan menghadirkan rasa persaudaraan walaupun berbeda keyakinan. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya yaitu agar saling mengenal satu sama lain. Terkait hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara, pertama, Islam memerintahkan kepada orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Negara adalah tempat di mana suatu bangsa menetap dan hidup sehingga tentram dan nyaman, tidaknya sangat tergantung dari persatuan dan kesatuan. Etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat 3. Yang pertama yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan merupakan hal yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan, kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses mencari keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Hakikat hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Manfaat tersebut dapat berupa materi atau non-materi, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya ada etika berdemokrasi dan penegakan hukum dalam Islam. Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan yang bebas berpendapat, di mana masyarakat dalam negara tersebut bebas mengemukakan pendapatnya namun tetap mematuhi aturan yang ada. Yang kedua yaitu pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu hukum politik transaksional. Hukum politik transaksional adalah praktik hukum privat yang berkaitan dengan uang, bisnis, dan perdagangan. Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan individu, tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Terdapat 4 syarat, yaitu yang pertama memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam atau pemimpin. Yang kedua yaitu wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan menolak kepentingan umum, serta memiliki kecakapan manajerial dan memahami ilmu-ilmu administrasi. Yang ketiga yaitu sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya serta utuh anggota-anggota tubuhnya. Yang keempat yaitu sikap
adil dengan segala persyaratannya. Perbedaan jihad dan radikalisme yaitu kalau jihad adalah sungguh-sungguh membela agama Islam, sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang ekstrim dan disertai dengan kekerasan. Yang selanjutnya adalah pengertian hukum dalam Islam. Pengertian hukum dalam Islam yaitu hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk disebarluaskan dan dipedomani atau dijadikan pedoman umat manusia khususnya umat Islam untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.